Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Wartimin dari Kuncen RT 04 RW 06 Kuncen Ceper Klaten. Ya. Saya pendengar radio yang setia, Pak Ustadz. Mohon dipun doakan masalah keluarga saya belum kompak dengan agama ini, Pak Ustadz. Nah, agamanya apa? Pertanyaan. Nah, keluargamu agamanya apa? Agama ya Islam, Pak, sudah sholat. Oh, berarti kompak. Nah, katanya belum kompak dengan agama ini. Agama ini Islam kok. Kalau agamamu ya Islam berarti kompak dengan kita. Apa? Pertanyaan yang nomor 1, Pak Ustadz. Membaca utawi dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu maksudnya bagaimana, Pak Ustadz? Dipun terangaken dengan ikhlas. Nika nomor 1, Pak Ustadz. Nyuwun pangapunten kula niki ndredeg. Yang nomor 2 menika akal sehat, Pak Ustadz. Ada seorang KTP-nya Islam, agamanya ya takwa kepada Allah dan Rasulnya. Ada lagi KTP-nya Islam, agamanya ya Islam, tapi apa-apa dilakukan tidak mengenal halal haram. Selajengipun KTP-nya ya Islam tapi tidak sholat, itu namanya kafir. Lah niku ada akalnya sehat semua, Pak Ustadz. Nyuwun dipun terangaken masalah akal sehat itu, Pak Ustadz. Yang nomor 2, nomor 3 gini kok tujuan hidup, Pak Ustadz. Tujuan hidup menika saya sudah tidur, bangun tidur lah, tujuannya kemana? Sarapan. Bar sarapan tujuannya kemana? Kerja. Kerja tujuannya kemana? Pulang lah. Maksudnya tujuan hidup niku bagaimana, Pak Ustadz? Nyuwun dipun terangaken. Cekap semanten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ikhlas artinya tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali yang diharapkan imbalan dari Allah. Misalnya Bapak baca la ilaha illallah, la ilaha, mengharapkan imbalan upah dari manusia, mengharapkan nasi, mengharapkan amplop, itu dari manusia tak? Tidak. Tapi kamu zikir itu mengharapkannya hanya balasan dari Allah, karena kita dituntun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya sholatku, ibadah nusuku, aktivitas hidupku, aktivitas hidup termasuk aktivitas hidup dalam arti perbuatannya atau termasuk kita berzikir itu hanya lillahi rabbil alamin. Dan itu diperintahkan Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya itu. Udzukurullah dzikran dzira. Zikirlah kamu zikir yang sebanyak-banyaknya. Orang yang banyak zikir kepada Allah, tatmainul qulub, hatinya akan tentram. Ya. Jadi kalau kemana-mana zikir la ilaha illallah, baik di atas kendaraan, apa sedang duduk, tidak ada temannya, daripada ngelamun ke sana zikir aja pada Allah. Ya, kalau semuanya mendadak zikir itu perbanyak pada Allah. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan kamu banyak zikir kepada Allah, hatimu menjadi tentram. Tapi kalau zikirnya untuk mendapat imbalan upah dari manusia, ya tidak tentram nanti. Selesai zikir barang kok orang ndang diweneh-weneh itu. Nah, ya, sehingga orang tentrem ngarep-arep jane diberi upah kok tidak. Arep mulai bola bali pamit orang ndang mulai itu. Seswet wong dibutuhke tenan tekon
Lagi apa mulai kapan lagi? Kok tidak diberi opah itu? Ya kita. Maka kalau ikhlas karena Allah, ya sudah tidak ada harapan dari manusia apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh maksudnya. Kemudian kalau orang ngaku Islam tapi KTP-nya ditulis Islam, tapi orangnya tidak sholat, itu bukan orang Islam. Karena yang membedakan Islam dan kafir seseorang adalah sholat. Kalau kamu tidak sholat, ya kafir. Ya, walaupun kamu KTP-nya ditulis Islam, nama depanmu ditambahi H, ini ora sholat, itu haji kafir. Apa yang haji kafir? Ya kalau kandane wis haji ning ora sholat itu ya haji kafir, jadi tidak salah, hajinya tidak sah. Ya. Kemudian apa lagi? Tujuan hidup. Lah bapak ini hidup tujuannya kemana toh? Dari rumah ke sini, oh saya ngaji. Nah wis ngaji kemana lagi? Pulang. Pulang kemana lagi? Nah, coba dibaca surat Al-Insyiqaq ayat 6. Nah, orang tidak ngerti tujuan kan mung wira-wiri tok nyang ngendi jane iki. Maka Allah tanya kan, fa aina tadhabun? Kemana kamu mau pergi? Mau ngaji? Dah ngaji, pulang. Mau kemana lagi? Pulang. Mau kemana lagi? Tidur. Bar tidur, bangkit lagi. Loh kok tangguh mau kemana lagi? Yang sawah. Nah, itu dah. Nah, maka diberitahu oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, coba dibaca. Surat Quran itu lengkap pokoknya. Ya. Nomor surat 84 ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ya, itu tujuan hidup. Jadi manusia itu sadar atau tidak sadar, semua aktivitas dalam hidupnya ini sebetulnya mau ketemu Allah, mau kembali pada Tuhanmu, ya, dan pasti bakal ketemu kamu. Maka sebelum ketemu dengan Allah, pulang pergi aja terus. Nah, tujuannya masuk. Kalau nanti sudah sampai tujuan, masuk kubur itu udah berhenti di situ. Kan tidak pergi lagi, sudah masuk kubur. Nah, maka sadar atau tidak sadar, kita itu akan kembali kepada Allah. Maka kalau ada orang mati biasanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita itu hidup diciptakan oleh Allah, akhirnya akan kembali kepada Allah juga. Maka tujuan hidup itu apa? Kembali kepada Allah. Sadar atau tidak sadar itu pasti. Nah, kalau punya tujuan, saya kembali kepada Allah dengan harapan berbahagia nanti di sisi Allah. Dengan harapan tidak sengsara. Ya, hidup di sisi Allah. Nah, itu kalau tidak punya tujuan, ya mati ya sak tekane gitu kan. Maka Allah mengarahkan. Ya. Coba dibaca itu, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Itu tujuan. Sadar bahwa manusia itu tahu apa tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja, perjalanannya itu tuh mau kembali kepada Allah. Nah, kalau kamu ingin kembali pada Allah, harapkan bahagia di sisi Allah. Baca surat Al-Qasas nomor surat 28 ayat 77. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Nah, itu kan tujuan hidup itu mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Ya, mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Maka aktivitasnya hidup selalu berbuat baik untuk mencari bahagia di akhirat nanti. Tapi tidak terus sholat saja nggak mau kerja, tidak. Maka terus kelanjutannya
Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, cari bahagia hidup itu di akhirat, tapi duniamu jangan dilupakan. Karena sekarang kamu hidup di dunia, kebutuhan hidupmu di dunia jangan dilupakan. Jadi bukan kok mencari bahagia hidup di akhirat hanya sholat, donga, puasa, sholat, donga, puasa, tidak mau kerja, itu namanya kamu melupakan bagianmu di dunia. Sedang di dunia ini kamu butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, itu kebutuhan hidup di dunia. Lalu terus kamu tidak mau kerja, yang memberi makan siapa? Yang memberi pakaian siapa? Ya, maka dunia jangan dilupakan, tapi jangan menjadi tujuan. Tujuan hidup itu mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Itu tujuan hidup.